Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Aziz di Podcast Semi Horor. Kali ini gue rekaman sendiri di episode 69. Nah, di episode 69 kali ini ada cerita lanjutan dari cerita si Miftah di episode 68. Langsung aja gue mau bacain lanjutan ceritanya yang udah Miftah kirim di DM. Halo kakak-kakak semuanya, aku mau lanjutin cerita aku yang sebelumnya. Mungkin dari cerita aku yang pertama masih belum jelas kenapa sosok hantu berbaju merah itu menyukaiku dan apa hubungannya dengan ngompol yang aku alami. Di sini akan aku jelasin. Setelah mata batin aku kebuka waktu mencoba untuk berkomunikasi dengan hantu tersebut, ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan ke sosok tersebut. Dan akhirnya aku dapat berkomunikasi dengan Neni. Ya, Neni adalah nama dari sosok hantu tersebut. Setelah aku berhasil berkomunikasi dengan hantu Neni ini, aku langsung ke intinya kenapa dia menyukai aku, dan jawaban dia membuat aku kaget. Ternyata muka aku sekilas mirip dengan anaknya yang meninggal karena sakit. Setelah aku mengetahui alasan dia, aku pun terdiam. Lalu aku bertanya lagi, kepo. Ada sosok Neni, kenapa kamu membuat aku ngompol dulu? Dan dia pun menjawab karena anaknya yang dulu susah untuk tidur karena sakit yang dideritanya. Dan juga aku yang mirip dengan anaknya, jadi akulah yang dibuat nyenyak dan pula saat tidur. Pada saat itu, aku menangis. Ternyata niat dia sangat baik, ingin membuat anaknya ingin tidur gitu dengan nyenyak. Namun aku juga menyayangkan sikap sosok Neni ini karena dia melampiaskannya kepada manusia. Dan dari situ sosok Neni ini masih menganggap aku adalah anaknya hingga saat ini. Dan aku ingin bercerita tentang pengalaman yang baru saja aku alami di tanggal 31 Agustus kemarin. Kemarin tempat kerjaku mengadakan sebuah acara, yaitu healing satu kantor ke salah satu tempat wisata air di Bogor. Sebelumnya maaf aku tidak ingin menyebutkan tempat wisatanya, nama tempat wisatanya. Nah, pada saat aku di perjalanan menuju tempat wisata itu, aku tertidur di mobil dan dalam mimpi aku ditemui sosok hitam besar berbulu dan biasa orang menyebutnya itu genderuwo. Dan sosok tersebut berbicara, "Kami menunggu kamu di sini." Lantas aku terbangun dan temanku yang berada di samping aku bertanya, "Kenapa lu bangun kayak orang dikejar setan?" Sorry, tadi kaget karena mimpi." Di situ aku langsung diam. Singkat cerita, sampailah kami di tempat tersebut, tempat yang asri, sejuk, dan enak untuk tempat healing. Kami pun lanjut berjalan untuk sampai ke tempat wisata air itu, dan setelah menempuh waktu 30 menit, kita sampai ke tempat wisata air itu. Pada saat berenang, aku mendengar suara yang sama seperti di mimpiku tadi. "Kami sudah menunggu kamu di sini." Lalu aku seperti ditarik dari arah berlawanan arus dan mulai tenggelam. Untungnya aku masih sempat ditarik dan diangkat ke pinggir. Aku sempat pingsan, dan di saat aku pingsan, sosok yang ada di mimpiku hadir saat aku pingsan, dan dia berkata, "Apa yang ada di dalam hidup kamu akan aku ambil." Lalu aku tanya, "Apa yang ingin kamu ambil?" "Lihat saja nanti." Dan setelah itu aku sadar dan kami langsung berkemas untuk pulang, dan itu sudah sekitar pukul 4 sore. Sepulangnya aku dari wisata itu, aku jatuh sakit dan suhu tubuhku yang bisa dikatakan tidak normal. Dan sosok itu datang kembali pada saat aku tidur. "Kami menunggu kamu kembali." Setelah itu dia menghilang. 2 hari sudah aku sakit dan tiba-tiba aku didatangi sosok kakek-kakek berbaju putih, dan dia berkata, "Kamu tenang aja, Cu, tidak perlu takut.
besok kamu akan sembuh, ujar kakek itu. Dan benar saja, besoknya aku sembuh dan sosok kakek itu mendatangi aku lagi. Kamu tenang saja, semua sudah aman. Dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Setelah kakeknya menghilang dan ternyata aku baru sadar, perkataan dari sosok genderuwo itu yang diambil dari kehidupan aku adalah kesehatan atau akunya yang dibuat sakit. Oh, berarti si genderuwo ini mau ngambil kesehatannya si Miftah ini. Ternyata tuh si genderuwo yang diambil dari kehidupan aku adalah kesehatan atau aku yang dibuat sakit. Nah, dan dari kakek itu dia bilang semua aman, gangguan dari sosok genderuwo itu tidak akan ada lagi. Wah, kakek ini datang dari mana ya? Terima kasih banyak kakak-kakak semua yang sudah membacakan ceritaku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penulisan. Sukses terus untuk kakak-kakak semua dan juga sukses terus untuk podcast semi horor. Itulah cerita aku yang diganggu genderuwo penunggu wisata air di Bogor. Wow. Si genderuwo ini berarti udah tahu nih si Miftah ini bakal datang. Bahkan dia udah nunggu dan ngedatengin mimpinya pas, dan juga pas si Miftah datang ke tempat wisatanya, nyampe ke tempat wisatanya, sosok tersebut mulai melakukan gangguan-gangguan terhadap Miftah. Bahkan dia hampir keseret arus dan juga tenggelam. Untungnya masih bisa ditarik ke pinggir gitu, walaupun dia jatuh pingsan. Nah, pas jatuh pingsan ini si Miftah ini didatangin. Terus di sosok itu bilang, sosok genderuwo ini bilang, apa yang ada dalam hidup kamu akan aku ambil. Itu perkataan dari sosok genderuwo yang ketika si Miftah jatuh pingsan di tempat wisata di Bogor tadi. Nah, singkat cerita si Miftah sadar dan pulang. Ketika di rumah si Miftah didatangin seorang kakek, sosok kakek yang sosok ini tuh bertujuan ingin mengamankan si Miftah gitu, atau mengamankan kondisi si Miftah. Terus si kakek ini bilang ke si Miftah, kamu tenang aja cuk, besok kamu akan sembuh. Semua gangguan-gangguan dari genderuwo itu tidak akan ada lagi. Itu dia dari si kakeknya tadi. Cerita si Miftah ini memang diceritakan dengan kurang detail gitu, bagaimana sosok si kakek ini tiba-tiba datang dan visualisasi si kakek ini gimana gitu. Ini gue jujur penasaran sih. Anyway, tapi thank you banget Miftah udah melanjutin cerita dari episode 68 episode sebelumnya, dan juga ada cerita baru tentang sosok genderuwo di tempat wisata air di Bogor. Buat teman-teman yang pengen kirim cerita horor atau pengalaman mistis, boleh langsung aja kirim ke email podcastsemihoror@gmail.com, atau boleh kirim ke DM di Instagram @podcastsemihoror atau di Twitter @pod_semihoror. Akhir kata Aziz pamit, dan gak bosan-bosan gue ngingetin kalian buat stay safe, stay healthy, dan tetap dengarkan podcast semi horror. Thank you, ciao.